setelah dari Pantai Indrayati kita langsung menuju ke Goa Pindul. Ya, Goa Pindul ini ya, tentang Goa Pindul ya. Goa Pindul sendiri itu salah satu goa ya yang ada di Gunung Kidul yang bisa dieksplor. Karena apa? Goa Pindul sendiri itu kita akan menyusuri sungai ya dari mulut gua hingga ke dam namanya atau akhir gua. Nah, panjang gua tersebut itu 350 meter. Nah, jadi teknisnya atau biasa disebut dengan cave tubing atau cave tubing. Ya. Jadi Goa Pindul ini salah satu goa yang ada di Gunung Kidul yang bisa disusuri oleh wisatawan, ya, yang ingin melihat di dalam gua itu seperti apa Goa Pindul itu. Jadi kita sebelum masuk kita akan diperlihatkan dengan salah satu batu stalaktit ya, batu stalaktit yang besar itu di pintu masuk yang pertama. Dan nanti ada juga sepanjang perjalanan ya, di situ juga ada batu stalaktit kedua. Jadi batu stalaktit satu dan ada batu stalaktit kedua. Nah, di dalam gua sendiri ya, dari selama menyusuri ini ya, selama menyusuri Goa Pindul khususnya, itu ada-ada nanti akan berbasah-basahan. Karena apa? Ada-ada semua itu memakai ban. Ya, ban. Setiap anak itu memakai satu ban dalam yang akan diduduki dan saling bergandengan. Ya, salah satu untuk menyusuri Goa Pindul ya, atau biasa kita sebut dengan cave tubing. Nah, Goa Pindul sendiri ya, Goa Pindul sendiri itu di dalamnya ya, nanti ada dia bisa melihat ada di situ ada rumah kelelawar juga ya, ada rumah kelelawar yang di dalamnya itu. Rumah kelelawar ini ada dua jenis ya, pemakan buah dan pemakan daging. Jadi nanti ada begitu masuk atau menyusuri Goa Pindul ya, dari mulut gua sampai akhir gua akan diperlihatkan batu-batu stalaktit yang sangat indah ya. Jadi selama perjalanan itu, dan untuk kedalamannya sendiri itu bermacam-macam. Mulai dari yang pertama, urutan pertama itu kita masuk itu masih di kedalaman 1 meter ya. Setelah kita masuk ke tengah lagi itu bisa sampai 12 meter. Jadi nanti apabila ada adik, kan di sana ada pemandunya ya. Jadi ada adik di sana itu ada pemandunya. Apabila nanti ada adik melihat pemandunya kok biasa saja ya, ternyata itu dalamnya sangat dalam ada adik. Jadi dalamnya itu pertama itu 1 meter, terus ada 2 meter, 3 meter, 4 meter, sampai 12 meter yang paling dalam. Nah, setelah kita hampir selesai sampai ke dam atau akhir gua, itu akan diperlihatkan ada satu buah lubang ya, satu buah lubang yang ada di atas gua, yang itu ada masuk cerita ya, masuk cerita di Goa Pindul sendiri ya. Jadi Goa Pindul ini juga punya cerita ya, punya cerita yang namanya dari diangkat dari Joko Silunglung ya, yang dari Joko Silunglung. Nah, Joko Silunglung ini yaitu salah satu cerita masyarakat yang dipercaya itu dulu Joko Silunglung ini itu mencari seorang ayahnya. Mencari seorang ayahnya hingga 7 gua ya, dan 7 gua ini ya, 7 gua ini Sing Lulung ini mencari ayahnya hingga ke 7 gua, dan terakhir itu di Goa Pindul. Nah, Goa Pindul ini ya itu diambil dari nama Joko Silunglung. Kenapa? Karena waktu Joko Silunglung itu mencari ayahnya, dia pipinya kebentur, atau dalam bahasa Jawanya itu kebendul. Jadi bahasa Jawanya itu kebendul, hingga akhirnya oleh masyarakat sekitar itu dinamakan Goa Pindul. Nah, sebelum jadi objek wisata yang sangat populer ya, jadi sebelum jadi objek wisata yang sangat populer ini, Goa Pindul ini terlihat sangat mistis. Nah, terlihat sangat mistis karena apa? Rata-rata kalau kita melihat gua ya yang gelap, pasti kita bayangannya sudah kemana-mana ya. Ya, kita pasti sudah bayangannya kemana-mana. Tapi memang itu alami, dan dulu itu memang dikeramatkan, adik. Tapi itu dipatahkan oleh para mahasiswa dari Universitas Gadjah Mada. Ya.
ternyata mereka melakukan penelitian ke dalam Gua Pindul. Ada apa saja di dalam Gua Pindul. Nah, disitulah terpatahkan bahwa Gua Pindul itu tidak mistis atau tidak mempunyai hal-hal yang memang di luar nalar kita. Nah, dari situ para mahasiswa memberikan bahwa yang beredar di masyarakat itu memang tidak ada di dalam Gua Pindul. Nah, setelah di penelitian dibukalah Gua Pindul secara resmi, dan di situ juga dikelola oleh orang-orang situ juga, terus tahu gimana. Dan mata air yang ada di Gua Pindul ini namanya Gedong 7. Ya, Gua Pindul ini sebelum itu pun ya, itu di mata air yang mengaliri Gua Pindul sendiri juga dulu itu buat mencuci pakaian, mencuci piring oleh warga sekitar. Nah, makanya begitu adanya sekarang menjadi objek wisata yang ada di Gua Pindul ini, akhirnya Gua Pindul lebih dibersihkan lagi. Sekarang sudah sampai orang-orang selain dari kota Yogyakarta sendiri itu, kita ya, termasuknya kita dari Pemalang, kita berjalan-jalan atau berwisata di Gua Pindul. Nah, Gua Pindul sendiri itu terletak di Desa Benciharjo, ya, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunung Kidul. Ya, di sini memberikan satu buah game, ya. Silahkan dicermati ya. Apabila nanti saya memberikan satu buah game yang berhadiahkan salah satu unit sepeda motor, salah satu unit sepeda motor yang bisa diambil sendiri di dealer masing-masing. Enggak ya, bercanda ya. Ya, nanti ada game ya, ada games yang memang kita punya games ya tentang apa yang kita perjalanan. Jadi silakan disimak saja ya. Jadi untuk Gua Pindul ini ya salah satu gua yang sangat bagus untuk dieksplor di dalamnya, terutama untuk adik-adik semua yang suka bermain air. Ya, karena nanti kita bergandengan ya, kita menyusuri kurang lebih makan waktu 1 jam di dalam gua, hingga dari mulut gua hingga akhir gua itu makan waktu 1 jam. Ya. Dan di situ adik-adik tidak boleh berenang. Nanti ada tempatnya sendiri. Jadi begitu kita sudah selesai menyusuri gua dari mulut gua hingga akhir, baru di situ adik-adik juga bisa boleh berenang. Karena kedalamannya itu sampai 12 meter, dan itu tidak mau tidak mau terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Untuk di akhir saja itu saya kemarin mencoba itu kedalamannya hampir 2 meter lebih. Itu dalam sekali. Nah, sebelum nanti adik-adik menyusuri Gua Pindul, itu adik-adik akan kita akan pakai shuttle, tapi sebelum pakai shuttle menuju ke mulut guanya, ada itu nanti akan dipakaikan pelampung terlebih dahulu, karena safety first ya, safety first untuk pengawalan adik semua sebelum kita menyusuri Gua Pindul yang berjarak 350 meter. Nah, setelah kita menyusuri, kita melihat-lihat gimana sih bentuk batu stalaktit ya, yang terbentuk secara alami ya, dari alam dan dari dari letak geografis yang memang sangat bagus ya. Mungkin itu saja sih gambaran tentang Gua Pindul adik-adik. Jadi nanti silakan untuk secara teknisnya akan saya sampaikan lagi sebelum kita sampai di Gua Pindul.